Bismillahirrahmanirrahim. Peserta sidang pleno Mubes IA5 yang saya hormati. Pertama mungkin terima kasih yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berlima untuk memimpin sidang Mubes ini sampai selesai dalam keadaan selamat, lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Mudah-mudahan. Kami akan bergiliran memimpin sidang ini supaya lebih fair ya. Tidak hanya saya aja yang memimpin karena dianggap paling aki-aki gitu ya. Jadi nanti mungkin di giliran sama Kang Widi, sama Kang Hari, Yuda dan lain sebagainya. Baiklah, tepat pukul 13.30 sidang pleno 2 Mubes IA5 kami buka. Melihat pada jadwal yang telah kita sepakati bahwa acara nomor 2 penyerahan tadi sudah selesai. Acara nomor 2 adalah penyampaian dan penyerahan nota laporan Dewan Pengawas. Oleh karena itu dipersilahkan Ketua Dewan Pengawas untuk menyampaikan penyampaian dan penyerahan nota laporan Dewan Pengawas. Kami silakan. Penyampaian dan penyerahan. Jadi dibacakan dulu untuk disampaikan dulu. Silakan.
masih dikompilasi. Ya. Jadi akan baca dengan handphone aja. Ada Ya. ya? Ada. Bentar sekedar. Bisa semuanya. Ini aja ya. Pendahuluan. Lalu baca ininya. Sama hasil audit. Panggil aja dulu. Dewas duluan. Emang Dewas duluan, bukan pengurus. Dewas duluan. Dewas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, Akang Teteh peserta musyawarah besar Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Bandung yang saya banggakan. Izinkan saya mewakili Dewan Pengawas selaku ketua membacakan pengantar dan beberapa bagian tertentu mengenai laporan kinerja Dewas di dalam forum ini. Karena tadi sudah dikonfirmasi ke pimpinan sidang bahwa secara utuh nanti akan dibahas di komisi. Jadi saya hanya membacakan beberapa poinnya saja. Dan mohon maaf ini karena terus terang karena satu dan lain hal terutama menyangkut hasil audit yang betul-betul kejar-kejaran dengan waktu. Jadi yang kami serahkan nanti secara simbolik adalah laporan yang sudah dikompil tetapi secara utuh nanti akan di-share secara elektronik ke Teteh Akang peserta MUBES semua. Pertama, tugas dan ruang lingkup Dewan Pengawas, latar belakang. Dewan Pengawas Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Bandung diangkat berdasarkan amanat Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Bandung pada 12 Desember 2020. Sesuai pasal 14 ayat 1A, 1B Anggaran Dasar dan pasal 6 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga, Dewas terdiri atas 5 orang anggota yang diketuai oleh seorang ketua. Adapun susunan Dewas IA5 2020-2003 adalah sebagai berikut. 1. Ganjar LB 589 sebagai ketua. Kedua, Teh Teti Silviati sebagai anggota 572. 3. Teh Keri Lestari 587 sebagai anggota. Keempat, Kang Budi Arsi 587 sebagai anggota. Kelima, Kang Efran Helmi 589 sebagai anggota. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dibantu oleh tim kesekretariatan yang dipimpin oleh 1 orang sekretaris. Melalui surat keputusan nomor 01 Keputusan Dewan Pengawas IA5 Bandung _9 Romawi _2021 diangkatlah Putri Metizalinda 590 sebagai Sekretaris Dewas untuk menunjang tugas administrasi Dewas. Adapun tugas dan wewenang Dewas sebagaimana diatur di pasal 9 Anggaran Rumah Tangga. Pertama, melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Kedua, mengesahkan hasil audit tahunan dan hasil audit insidentil. Tiga, mempublikasikan hasil audit tahunan dan hasil audit insidentil setiap tahun untuk diketahui anggota. Memberi arah kebijakan, masukan, dan pertimbangan dengan atau tanpa permintaan pengurus demi keberhasilan pencapaian IA5. 5. Menyusun dan menegakkan kode etik IA5. 6. Menerima dan memproses laporan adanya dugaan pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik oleh pengurus maupun oleh anggota Ikatan Alumni SMA 5. Kewenangan Dewas: 1. Melakukan pertemuan rutin berkala sekurangnya 1 kali dalam setahun. Alhamdulillah Dewas ini bertemu puluhan kali dalam setahun. Jadi syarat minimumnya terpenuhi. Kedua, meminta keterangan mengenai keorganisasian maupun kegiatan 5 dari pengurus, baik secara lisan maupun tertulis. Ketiga, menunjuk auditor independen untuk melakukan audit tahunan atau audit insidentil pengurus IA5. 4. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau kode etik yang dilakukan oleh pengurus maupun oleh anggota IA5.
5. Melakukan proses pemeriksaan dan penetapan sanksi dari Dewan Pengawas sebagaimana diatur di dalam Kode Etik. Untuk Teteh akan ketahui, Dewan Pengawas sudah berhasil menyusun Kode Etik dan nanti ada dilampirkan juga, termasuk menetapkan bentuk sanksi dan lain-lain. Kedua, mengenai hasil audit. Selama tahun 2022, pengurus IA5 beserta jajarannya aktif melakukan kegiatan dalam upaya, selama tahun 2021 sampai dengan 2023, pengurus IA5 beserta jajarannya aktif melaksanakan kegiatan dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi alumni, alma mater, dan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan. Penerimaan dana untuk kegiatan tidak hanya diperoleh dari alumni, melainkan juga dari berbagai institusi yang menjadi donatur kegiatan IA5 melalui kerjasama, sponsorship maupun CSR. Laporan yang dibuat oleh auditor independen berdasarkan kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan pengurus terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penerimaan telah dilakukan dan karenanya nanti dapat dilihat langsung pada lampiran laporan Dewan Pengawas mengenai hasil audit. Berdasarkan pemeriksaan audit tahun 2022, tahun laporan 2022 ada apa yang ditampilkan sama yang dibacakan sama. Iya. Punten ini karena memang saya nggak bisa membacakan semuanya karena terlalu panjang gitu. Jadi saya mencoba summary aja gitu. Iya, tapi yang ada di situ penyalahan tulisan gitu. Oh. Iya. Enggak, ini saya summary-nya soalnya. Jadi beda gitu, punten Akang Teteh. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh auditor hanya untuk informasi dan penggunaan oleh pihak yang dituju dalam laporan ini untuk tujuan yang dijelaskan dalam paragraf pertama dari laporan ini serta tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain. Khusus mengenai laporan tahun 2023, kegiatan yang diselenggara adalah 1. Aksi 5 jembatan gantung, 2. Aksi 5 semarak Ramadan, 3. Renovasi masjid, 4. Spirit Porisman ke-9, 5. Aksi Simpai Kadedeh untuk Cianjur, 6. Prestasi kreasi 5. Adapun catatan mengenai jembatan gantung dan Porisman kami lampirkan di situ. Saya tidak akan membacakan keseluruhannya karena tadi sudah disepakati bahwa akan dibahas pada rapat komisi. Saya lanjut ke di halaman 13, laporan tahun 2021, hasil pengawasan auditor internal. Laporan atas seluruh kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 diterima yang mencakup aspek keuangan maupun operasional pada tanggal 20 November 2021. Laporan tahun 2021 tidak dilakukan audit oleh auditor independen. Hasil evaluasi dan penilaian Dewan Pengawas terhadap kinerja pengurus tahun 2021 yang meliputi aspek keuangan maupun aspek operasional berdasarkan laporan percobaan pengurus menunjukkan bahwa kegiatan IA5 selama tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif bagi alumni alma mater dan masyarakat dengan melakukan kegiatan wakaf Al-Quran, aksi 5 Kadedeh, aksi 5 vaksinasi, pesta kreasi 5, aksi 5 jembatan gantung dan kegiatan sosial lainnya, serta kegiatan ngobrol bareng alumni 5 yang dilakukan secara daring. Namun hanya saja setiap laporan kegiatan tidak dilaporkan kepada Dewas dan tidak memiliki standar operating prosedur pada setiap kegiatan. Laporan tahun 2003, hasil pengawasan auditor internal. Pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 mencakup aspek keuangan, operasional tidak dilakukan oleh auditor independen sebagaimana diatur pasal 21 ART mengenai pemeriksaan keuangan. Namun Dewas telah melakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri terhadap aspek keuangan maupun operasional atau seluruh kegiatan yang dilakukan tahun 2023. Hasil evaluasi dan penilaian Dewan Pengawas terhadap kinerja pengurus tahun 2003 yang meliputi aspek keuangan maupun operasional berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus menunjukkan bahwa kegiatan IA5 tahun 2003 adalah kegiatan semarak aksi Ramadan, pesta kreasi 5 dan kegiatan sosial lainnya. Selama tahun 2023 kegiatan yang dilakukan IA5 tidak seaktif tahun-tahun sebelumnya dalam upaya memberi kontribusi positif bagi alumni alma mater dan masyarakat.
Hasil pengawasan bab 3 tahun 2021 berdasarkan hasil auditor internal. Dewan Pengawas mengevaluasi bahwa pengurus tidak menyertakan program kerja serta rancangan anggaran keuangan yang telah disahkan sebelumnya pada setiap kegiatan sebagai bagian dari laporan pelaksana kegiatan dan tata kelola keuangan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam ADART. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan program kerja dan rancangan anggaran keuangan yang telah disahkan atau ditetapkan sebelumnya. Dewan Pengawas menyarankan agar pengurus IA5 mendatang menyusun standar operating procedure atau SOP terkait penyusunan dan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran keuangan, tata kelola keuangan, dan indikator penilaian kerja pengurus. Dengan adanya SOP sebagai pedoman yang baku, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan perjawaban kegiatan IA5 dapat lebih transparan dan akuntabel. Dewan Pengawas menilai bahwa laporan keuangan dan kegiatan tahun 2021 yang telah disampaikan oleh pengurus masih dalam batas kewajaran, kecuali terkait belum adanya SOP tata kelola yang telah kami sampaikan di atas. Tahun 2002 berdasarkan hasil audit eksternal, Dewan Pengawas mengevaluasi bahwa pengurus tidak menyertakan program kerja serta rancangan anggaran keuangan yang telah disahkan sebelumnya pada setiap kegiatan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang telah dilakukan sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IA5. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan program kerja dan rancangan anggaran keuangan yang telah disahkan atau ditetapkan sebelumnya. Ini mungkin kalimatnya sama karena memang peristiwa yang terjadi berulang lagi karena tidak ada SOP. Dewan Pengawas menyarankan agar pengurus IA5 mendatang menyusun SOP terkait penyusunan dan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran keuangan, tata kelola keuangan, dan indikator penilaian kerja pengurus. Dengan adanya SOP sebagai pedoman yang baku, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan IA5 dapat lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil audit dari auditor independen, 2 kegiatan yaitu Jembatan Gantung dan Spirit Porisman kelima mendapat catatan khusus terlampir pada bab kedua, komentar dan temuan auditor. Jadi auditor juga memberikan komentar dan atas temuan-temuannya. Tahun 2023 berdasarkan hasil auditor internal, Dewan Pengawas mengevaluasi bahwa pengurus tidak menyertakan program kerja serta rancangan anggaran keuangan yang telah disahkan sebelumnya pada setiap kegiatan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ADART IA5. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan program kerja dan rancangan keuangan yang telah disahkan atau ditetapkan sebelumnya. Dewan Pengawas menyarankan agar pengurus IA5 mendatang menyusun SOP terkait penyusunan dan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran keuangan, tata kelola keuangan, dan indikator penilaian kinerja pengurus. Dengan adanya SOP sebagai pedoman yang baku, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan IA5 dapat lebih transparan dan akuntabel. Dewan Pengawas menilai bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan tahun 2023 yang telah disampaikan oleh pengurus masih dalam batas kewajaran, kecuali terkait belum adanya SOP tata kelola keuangan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Bab keempat, laporan masalah etik. Selama periode 2021 sampai dengan 2023 terdapat 2 laporan dugaan pelanggaran masalah etik. 1. Laporan yang disampaikan oleh Kang Widi 595 diterima tanggal 9 November 2023. Kedua, laporan Kang Nurdiansyah Eka Siswandi 596 diterima tanggal 9 November 2023. Juga pernyataan sikap terkait dugaan dan pelanggaran masalah etik. Dewas sudah mendiskusikan secara internal dan akan merencanakan memanggil menindaklanjuti untuk kasus surat laporan etik setelah rapat tanggal 10 Desember 2023, hanya saja karena pada tanggal 13 Desember kami menerima surat undangan mubes dari pengurus, maka kami mempersiapkan laporan Dewas. Oleh karena itu kami belum melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Selanjutnya adalah Oh iya. Bentar, itu sebetulnya ada sebentar ya, tapi di lampiran Kang, jadi Teteh dan Akang sekalian. Ya, jadi sebentar ya, 2023. Ya, jadi di berikutnya di belakang ada lampiran,
Itu ada semacam kronologis semua aktivitas Dewas, termasuk yang Kang Ubun maksud ya. 7 Desember 2023 auditor independen memberi 2022 sebentar. Itu di screen-nya ada, Kang. Oh, nggak kebaca sama saya ya? Punten. Halaman? Hah? Udah kebaca ya? Hah? Ya. 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 Ada punten Kang. Ada yang lain sebetulnya tapi sebentar itu di halaman berapa ya? Halaman 19. Sebentar. Halaman 19. Oh iya, bentar. Yang ya. Iya, bukan. Iya. Iya. Ya. Baik, begini aja Kang Ganjar dan teman-teman peserta yang interupsi barusan. Selesaikan saja dulu laporan Kang Ganjar. Nanti kan ada acara pemandangan umum. Nanti Anda semua bisa menyampaikan tanggapan di acara pemandangan umum, baik kepada Dewan Pengawas maupun kepada Ketua Umum IA5 nanti. Terima kasih ya. Teruskan. Terima kasih pimpinan Sidang. Maaf, saya meluruskan saja, memang tidak ada pernyataan bahwa kode etik produk MUBES. Baik, saya lanjutkan. Tete Akang selanjutnya ada lampiran yang Tete Akang bisa melihat kronologis kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewas, juga beserta dengan misalnya surat-surat yang dilampirkan, dan kami juga melampirkan hasil audit dari auditor beserta catatan-catatannya. Demikian sebagai pengantar saja yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah pada forum komisi kita bisa sama-sama membahas dan mendalami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan laporan pertanggungjawaban Dewas periode 2021-2023 untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, peserta yang saya hormati, tadi telah disampaikan penyampaian dan penyerahan nota laporan Dewan Pengawas oleh Ketua Dewan Pengawas Kang Ganjar. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ketua Umum IA5 periode 2020-2023 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus. Kami persilahkan. Tidak dibaca semua, tapi ada resume yang seperti barusan Dewan Pengawas. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Nur Ihsan Rahman, Ketua Umum Ikatan Alumni hasil MUBES 2020. Pada yang terhormat
pimpinan sidang, dan akang-akang teteh koordinator angkatan. Saya akan sampaikan resume dari laporan pertanggungjawaban pengurus IA5 periode 2020-2023. Ya tentu ini, saya ngeliatnya gimana ya? Hah? Kehalangan dia kehalangan. Jadi awal perjalanan dari kepengurusan saya dimulai dengan COVID. Jadi memang ada sedikit kendala pada waktu itu dalam penyelenggaraan beberapa kegiatannya, diutamakan kegiatan-kegiatan offline. Tapi kegiatan-kegiatan online diusahakan terus berjalan. Jadi goalsnya itu tentu kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengguyupkan alumni dengan membangun kemanfaatan IA5 terutama terhadap 3 pilar yang ada. Lalu orientasi ke dalam lingkungan alumni itu sendiri. Pada saat itu memang COVID itu betul-betul mengganggu kehidupan kita sehari-hari, sehingga banyak dari alumni sendiri yang terdampak ekonominya diakibatkan oleh COVID itu sendiri, sehingga kami pada waktu itu melakukan beberapa kegiatan yang meminimalisasi dampak dari COVID-19 tersebut. Lalu branding IA5 ke masyarakat, jadi maksudnya itu ada tujuan kami agar supaya IA5 ini lebih banyak dikenal di luar, yang tentu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mangga. Ini adalah rangkuman kegiatan, jadi betul-betul hanya rangkuman ini ya, jadi tidak detail. Nah, ini adalah kami bekerja di sini menggunakan hasil MUBES 2020 yang nanti juga kita akan melakukan hal yang sama. Ini adalah rancangan garis besar program kerja pengurus 2020-2023, Mangga Kang. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh Dewas, kita sebetulnya sudah ada tanggung jawab untuk membuat SOP, OSEP, tapi pada waktu itu memang ini tidak saya fokuskan ya, entah bagaimana waktu itu. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan program kerja kami sesuai dengan hasil MUBES dari 2020. Mangga Kang terus. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami sudah laksanakan, yaitu beberapa kegiatan yang berkaitan dengan webinar, lalu takbir akbar, 4 kali tentang kegiatan lainnya, dan 1 kali yang branding ke masyarakat, yaitu berkaitan dengan jembatan gantung. Mangga Kang. Instagram Live, di sini ada beberapa episode dari IG Live, lomba selfie, lalu di sini ada berkaitan dengan keikutsertaan beberapa alumni dalam kegiatan-kegiatan ini, karena memang tugas kami pada waktu itu adalah memunculkan potensi-potensi dari alumni itu sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan di IA5. IG follower kita sekarang udah 4.331, jadi lumayan ada peningkatan yang cukup baik. Ini adalah yang berkaitan dengan aksi 5 Semarak Ramadan. Ini semua ada dalam laporan ini ya, jadi mungkin ini hanya resumenya saja. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan 2021, 2022, dan 2023. Jadi setiap tahun kita selalu melakukan Semarak Ramadan. Detailnya nanti akan ada. Next. Ini Simpai Kadede, dalam arti Simpai Kadede itu membantu ke masyarakat ya. Ini sudah juga kita laksanakan. Mangga Kang. Ini Pesta Kreasi 5 ini adalah sebetulnya sudah jalan dari kepengurusan yang lalu. Jadi kita hanya melanjutkan dan menyempurnakannya lagi. Jadi sudah dilaksanakan 10 kali Pesta Kreasi 5, 6 episode itu pengurus yang menjadi host, lalu 4 episode itu karena kami mengajak dari angkatan-angkatan. Jadi sebagai contoh 4 episode itu hostnya berganti-ganti dari 581, terima kasih ke 581. Lalu ada gabungan 585, 586, 587.
Lalu ini yang namanya gabungan Jisamsu ya, Jisamsu 582, 83 dan 84. Atur nuhun. Dan acaranya waktu itu keren-keren. Lalu ini adalah sebagai pengejawantahan dari hasil Mubas 2020 di mana kami juga mendapatkan tugas untuk memaksimalkan UMKM yang ada. Jadi pada waktu kegiatan Pesta Kreasi 5 itu 50 UMKM yang tercatat ikut dalam kegiatan-kegiatan Pesta Kreasi 5. Lalu dari daftar kehadiran 1.200 orang yang terdaftar, yang ikut serta dalam Pesta Kreasi 5 itu ada dalam buku tamu kehadiran. Lalu mangga lanjut. Nah, kegiatan spesial pada waktu itu seperti saya sampaikan tadi bahwa ada kejadian COVID-19 itu, kami melakukan kegiatan vaksin untuk membantu pemerintah dan tentu untuk membantu internal kita sendiri melaksanakan kegiatan vaksin COVID-19. Mangga, terus. Nah, ini vaksin lansia juga sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini bekerjasama, ini adalah kerjasama dengan beberapa institusi yang memang dikelola oleh alumni 5 sendiri. Mangga lanjut. Lalu aksi 5 vaksinasi ini bagus, luar biasa, mendapat apresiasi. 1.000 dosis untuk dosis 1 dan 2, di mana pendukung acaranya di sini saya harus betul-betul apresiasi terhadap komunitas dokter alumni 5. Itu luar biasa, jadi semua yang nyuntiknya pun itu dokter-dokter alumni 5 sendiri. Tentu ada pendukung acara, nanti dalam laporannya sudah lengkap juga. Dan ini mendapat penghargaan dari TKRI Menteri Kesehatan pada waktu itu. Nah, ini adalah aksi jembatan gantung berawal dari inisiatornya itu adalah Paguyuban Alumni Kobra. Kobra ya, keamanan ya Kobra itu ya, maaf zaman saya belum ada Kobra. Lalu ada komunitas Pramuka dan komunitas Sadagori, jadi mereka inilah yang berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan jembatan gantung. Jadi inisiasinya bukan dari saya, bukan dari pengurus, tapi dari Paguyuban Alumni Kobra 5, Pramuka dan Sadagori. Di sini memang kita bekerja sama dengan Vertical Rescue yang memang sudah berpengalaman dalam bidang jembatan gantung, karena IA5 sendiri bukan perusahaan kontraktor untuk membuat jembatan gantung. Ini adalah detailnya, semua ada laporannya. Khusus terima kasih kami sampaikan kepada 570, 572, 589, 581, 576, 577, 504, 592, dan 571. Ini adalah detail dari keuangannya, semua ada dalam laporan yang sudah tentunya diterima. Mangga Kang. Spirit Porisman 9, ini keterlibatan dari atlet-atlet dari yang berusia 60 ke atas. Ini adalah pengadaan ini adalah detail keuangannya, nanti ada dalam laporan lengkap. Enggak, lajeng. Nah, ini laporan keuangannya, Teh Noi bisa bantu saya, Teh Noi? Jadi laporan keuangan ini, saya kemarin memang agak sakit ya, jadi seminggu, jadi saya minta bantuan Teh Noi untuk menjelaskan sedikit, singkat saja. Jadi kami sendiri punya, kami mengaudit diri kami sendiri. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Dewas, tapi untuk internal kami pun kami melakukan internal audit, karena ini wakil ketua umum saya ini bidang keuangan, jadi beliau ini rada cerewet, jadi dia melakukan sendiri. Waktu itu kami mencari memang auditor dari alumni 5 sehingga kami nggak usah bayar gitu loh. Ada 3 calon pada waktu itu, nah nanti tadi, tapi kita sudah dapat 1 orang auditor yang memang berlisensi dan mempunyai KAP sendiri dan gratis dan melakukan auditnya juga dari jam 9 pagi sampai maghrib, semua ditanyain, jadi bagus juga. Mangga Teh Noi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ketua Sidang dan para tim pimpinan sidang dan ini seluruhnya, dan Akang Teteh sekalian yang hadir di sini. Mohon izin saya membantu Kang Alan untuk menyampaikan keuangannya dari kegiatan-kegiatan Ikatan Alumni SMA Negeri 5 ini. Tadi seperti yang dibilang oleh Kang Alan, memang pelaporan ini kita dibantu oleh Kang Agi dari 595. Dia adalah memiliki KAP sendiri dan juga memiliki lisensi sebagai eksternal auditor. Tapi dalam hal ini kita meminta bantuan dia untuk internal audit saja di lingkungan Ikatan Alumni SMA Negeri 5. Adapun realisasi penerimaan dan penggunaan dana selama periode kepengurusan 2021-2023 secara kumulatif bisa dilihat di tahun 2021 kita diberikan dana awal dari kepengurusan sebelumnya sebesar 10 jutaan. Kemudian dari kegiatan 2021 di sini kita menerima dana sekitar 397 jutaan, ya. Cukup besar untuk suatu ikatan alumni, ya, penerimaan seperti ini. Kemudian ini ada penggunaan dananya juga, kita lihat di sini angkanya hampir mendekati penerimaannya sehingga ada saldo di 14 juta. Nah, di tahun 2022 kita mendapat penerimaan dana baik dari alumni sendiri maupun dari sponsor donasi itu total di hampir 870 juta. Silakan tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Kemudian untuk penggunaan dananya sendiri itu ada di 795 juta something, ya, hampir 796. Sehingga ada saldo di 84 juta. Sementara itu ada juga saldo akhir di kas bendahara sekitar 4,2 juta. Kemudian di tahun 2023 kita ada juga penerimaan dana sekitar 145 juta. Total penggunaan dananya ini 160 juta. Sehingga ada saldo akhir di 74 juta. Yang sekarang dananya masih tersedia di Bank Ikatan Alumni SMA Negeri 5 di Bank BJB. Adapun rincian realisasi penerimaan dan penggunaan dana ini, penerimaannya kita bagi ada dana program dan ada dana lainnya. Untuk dana program di tahun 2021 itu penerimaannya sekitar 362 jutaan, dan untuk penerimaan dari dana lainnya ada hampir 35 juta. Untuk tahun 2022 ini angkanya tadi tally sama yang maksudnya nyambung ya sama angka yang slide sebelumnya. Cuma ini kita bagi aja dibagi menjadi dana program dan dana lainnya. Sehingga saldo akhir ada di 63.231.501. Detailnya nanti Akang Teteh sekalian bisa lihat di laporan yang kita kirim ke koordinatornya masing-masing. Mungkin next aja. Oke. Kemudian untuk realisasi penerimaan dananya ini lebih detail dari slide sebelumnya. Di sini kita lihat penerimaan dana itu ada yang dari alumni, ada yang dari sponsorship, ada yang bentuknya dalam tunai, kemudian ada yang CSR, ada juga dari booth UMKM, ya, kita ada kegiatan untuk UMKM-nya, kemudian ada penjualan merchandise, serta ada penerimaan dari ALSR. Total penerimaan itu untuk 3 tahun, periode 3 tahun ini di 1,3 miliar, ya. Adapun realisasi penggunaan dananya kita bagi menjadi kegiatan operasional dan kegiatan sosial. Total pengeluaran seluruhnya untuk 3 tahun periodenya Kang Alan ini adalah di 1,271 M.
Demikian. Untuk rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana program, ini sebenarnya hanya detail dari yang slide sebelumnya ya. Jadi nanti diulang lagi. Kita lanjut aja. Nah, oke. Demikian penyampaian dari saya, membantu Kang Alan aja ini untuk menyampaikan laporan keuangannya, dan di sini untuk membuktikan siapa sebenarnya Kang Ayi Muhammad Sudrajat ini, alumni kita angkatan 595. Ini kita tampilkan kartu anggota IAPI-nya beserta sertifikasi yang dia miliki. Demikian Akang Teteh sekalian. Demikian laporan singkat kami, Ketua Sidang. Dengan ini saya akan menyampaikan laporannya secara formal kepada pimpinan sidang. Jawab apa ada. Baiklah, peserta musyawarah yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus disampaikan langsung oleh Ketua Umum Ikatan 5, Ikatan Alumni 5 2020-2023. Meningkat kepada acara sekarang adalah pemandangan umum. Nah, di sini Anda semua peserta musyawarah besar bisa memberikan tanggapan, koreksi dan lain sebagainya terhadap laporan pertanggungjawaban baik dari Dewan Pengawas maupun dari Dewan Pengurus. Untuk tidak membuang waktu, karena nanti ini diharapkan pemandangan umum ini adalah sampai pukul 15. Sekarang jam 14 lewat 11 menit. Ya, jadi kita punya waktu 44 ya. Nah, oleh karena itu siapa dulu yang akan menyampaikan tanggapan dari angkatan 70-80 siapa? 70-80 Willy angkatan 70 dulu, Kang Tony ya, kemudian Willy 8 berapa? Willy? Kan? Oh, dicatat punten. 90-an Ubun, 2000. Itu Leo ya? Leo 2018. 2002 siapa? Adi. Baik, selesai ya. Jadi dimulai dengan Kang Tony 573 dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, baik untuk Dewan Pengawas maupun untuk Dewan Pengurus. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony dari 573. Mungkin pertanyaan saya mengenai hasil dari laporan keuangan. Ya, walaupun mungkin sudah diaudit, pertanyaan saya mungkin ke Dewas. Dewas apakah menerima laporan keuangan ini atau tidak? Apakah ada disclaimer atau tidak? Kalau ada disclaimer, tolong untuk laporan ini mungkin bisa dipending dulu. Bagaimana penyelesaiannya sampai dengan betul-betul pengeluaran dan penerimaan itu klop, ya. Mungkin ada selisih-selisih yang mungkin diabaikan atau dianggap tidak ada. Nah, mungkin itu
minta dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ini oleh Dewas disclaimer atau tidak? Itu aja, terima kasih. Lanjut ya, Kang Willy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Saya hanya ingin mengklarifikasi saja, Kang, karena barusan agak sedikit ngantuk-ngantuk, jadi yang ditangkap juga agak samar-samar. Tadi disampaikan oleh Ketua IA itu bahwa laporan keuangan disusun oleh AI Kap, ya Kang? Namun klarifikasi dulu, Mon. Bukan, karena yang ditampilkan itu enggak, makanya yang saya sampaikan ini laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus itu disusun oleh, bukan oleh AI yang tadi sampaikan. Bukan ya? Oke. Jadi maksudnya yang ditampilkan tadi apa, Kang? Oh iya, maaf. Saya kira itu aja, Kang, tadi karena saya agak bingung. Dia yang menyusun, dia yang mengaudit karena di Dewas diaudit oleh saudara AI ini gitu. Itu aja, Kang. Jadi pertanyaannya dibatalkan. Baik, terima kasih Kang Willy. Sangat sportif. Batal kan? Batal. Sportif. 90, Kang Ubun 90, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ubun, angkatan 593. Saya di pengurus IA5 masih menjabat sampai saat ini, belum dimisionerkan sebagai koordinator eksternal. Dan saya di SK-kan juga di setiap kegiatan di kepanitiaan oleh ketua umum. Jadi saya memahami semuanya. Dan apa yang terjadi, kenapa tanggal 7 Desember 2022 saya melayangkan surat pernyataan sikap kepada Dewas karena banyak dugaan terhadap penyalahgunaan jabatan sebagai ketua IA5 dan penggunaan dana yang tidak transparan. Kenapa bisa terjadi? Pertama, kami mengajukan SOP setiap kegiatan itu tidak pernah ditanggapi, tidak disetujui. Jadi tadi yang dinyatakan Pak Ketua saya sangat menyangkal karena sudah diajukan dan ada buktinya oleh sekretaris umum yang kebetulan mau menyampaikan sesuatu yang benar akhirnya dipecat, diberhentikan. Dan itu juga tidak ada klarifikasi. Nah itu pertama. Kedua, waktu pelaksanaan rapat pleno 2022 yang dilaksanakan 29 Januari 2023, di sana adanya dua laporan yang berbeda. Yang pertama, laporan yang dilaporkan oleh pengurus dan laporan yang dilaporkan oleh panitia kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia masing-masing. Yang akhirnya Dewas memutuskan untuk adanya audit. Nah, di situ ada temuan pada saat kami diundang oleh auditor eksternal untuk membahas khususnya di tahun 2022 karena yang dilakukan auditor eksternal itu hanya 2022, itu beberapa kegiatan, di itu ada yang di highlight dan sesuai dengan apa yang kami lakukan itu sesuai dengan yang auditor. Nah, jadi mungkin nanti akan dibahas di komisi untuk lebih detailnya lagi karena kami ingin menyatakan supaya pada nanti pemilihan ketua yang baru menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh ketua umum IA5 sekarang itu banyak cacat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Ubun, wakil angkatan 90, kemudian siapa nih? Angkat 2002 ya. Pak Adi, Kang Adi.
Saya menceritakan sedikit latar belakang kami bahwa kita baru saja tahun 2002 berkumpul lagi. Banyak sekali dari angkatan kita yang baru bertemu lagi selama 20 tahun lulus SMA. Dan saya sendiri baru menghadiri acara IA ini satu kali, acara di Sentrum, saya juga lupa acara apa. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan apresiasi saya terhadap baik Dewan Pengawas maupun Dewan Pengurus. Yang saya rasakan bahwa acara itu saya rasakan guyub. Saya kira itu modal nomor satunya adalah semangatnya dulu untuk bersilaturahmi, berbagi, dan bersinergi. Ketika kita sudah sama di situ bahwa kita punya semangat untuk bersilaturahmi, di dalam angkatan aja saya akui sulit, setelah 20 tahun tidak ketemu, apalagi menyambungkan sama angkatan terdekat, di bawah, baru mau ke angkatan senior gitu. Kira-kira seperti itu. Sekarang menurut saya sama-sama kita punya semangat yang sama menumbuhkan silaturahmi itu. Aturan itu penting, tapi aturan itu adalah pendukung dari semangat ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Adi. Kemudian 2018 ya? 2018 ya? Oke, Leo. Yosia. Selamat siang semuanya. Pertama-tama nama saya Yosia Kang, bukan Leo Kang. Ya, saya dari angkatan 2018. Pertama-tama saya akan menanyakan dua hal saja kepada pengurus dan juga dewas. Yang pertama tuh saya izinkan saya bertanya kepada ketua saya, Kang Alan, ketua IA5. Saya bertanya bagaimana LPJ pengurus ini lahir, karena setahu saya juga sebagai salah satu pengurus IA5 ini, setahu saya tidak ada pernah terjadi rapat harian pengurus, pertama, tidak pernah terjadi rapat pleno tahun 2023. Jadi saya izinkan saya bertanya bagaimana LPJ pengurus ini dibuat, ya, karena saya perlu tahu. Tapi jika emang ada rapat para petinggi, saya tidak tahu. Ya, oke. Yang kedua, izinkan saya bertanya kepada Dewas tentang data yang dimasukkan dalam laporan Dewas. Ya, di data ini disebutkan kalau membangun jembatan sepanjang 70 meter dengan lebar 1,5 meter. Fakta di lapangan menyebutkan panjang jembatan hanya 40 meter, ya, Kang Ganjar. Apakah ini memang disengaja atau memang saya kurang informasi kalau tiba-tiba jembatannya jadi panjang lagi 70 meter, ya? Tolong dan ditambah juga di data Dewas juga terlalu banyak data-data yang dimasukkan oleh auditor independen. Berarti fungsi auditor eksternalnya apa? Karena saya hanya melihat kata-kata dari auditor internal gitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata saya. Selamat siang akan teteh sekalian. Terima kasih Kang Yosua. Tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi ya? Baik. Terakhir silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya Bram dari 594. Hanya ingin bertanya enggak? Saya hanya ingin meyakinkan aja bahwa mudah-mudahan pemilihan calon ketua umum IA5 yang baru itu bisa sesuai dengan jadwal, bisa on time. Karena ribuan alumni ini sudah menunggu. Gitu. Yang terjadi antara pertanyaan blok sini, blok sana dengan ketua umum atau ketua dewas, mangga silakan. Tapi yang saya mohon jam 3 kita sudah bisa pemilihan. Terima kasih. Baiklah, kata saya tadi sudah terakhir ini. Sudah terakhir karena waktunya tadi kan usul bahwa jam 3 ini harus selesai. Dewas dan pengurus harus menjawab pertanyaan tadi.
Ya, tidak hanya disampaikan pemandangan umum, tapi Dewas dan pengurus harus menjawab apa yang disampaikan oleh para penanya tadi. Silakan Dewas dulu yang akan menjawab pertanyaan Kang Tony ya. Baik, silakan di sana aja. Di sini ya? Oh, iya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Kang Tony. Oh, Tony. Jadi singkatnya begini Kang, tadi saya sudah memastikan kepada sesama anggota Dewas bahwa Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk memberikan status atau opini atas hasil audit. Itu sebabnya Dewas menyajikan hasil audit apa adanya untuk kemudian disimpulkan sendiri oleh forum musyawarah besar. Ya. Tetapi Dewas tentu sebagaimana tadi sampaikan di dalam laporannya kami memberi catatan-catatan. Gitu kira-kira Kang. Terus mengenai laporan Dewas ya, laporan Dewas panjang jembatan 70 meter, padahal tidak begitu. Jadi TTA Kang begini, Dewas menerima laporan berdasarkan apa yang diserahkan oleh pengurus, dalam hal ini ketua umum ya. Nah, lalu kemudian berdasarkan hasil audit, auditor juga menyatakan bahwa panjang tidak mencapai 70 meter, nanti di hasil auditnya ada gitu ya. Jadi berdasarkan apa sajian yang disampaikan oleh auditor itu memang sebetulnya panjang jembatan tidak sampai dengan 70 meter ya. Tetapi dalam catatan Dewas, karena kami menerima laporan resmi dari pengurus, maka laporan itu kami gunakan dulu untuk di-compare dengan temuan audit gitu. Nah, kami memang tidak langsung mengambil kesimpulan antara laporan pengurus dengan hasil audit. Karena kembali lagi, TTA Kang, kami karena Dewas ini menggunakan perpanjangan tangan auditor eksternal gitu ya, khusus untuk jembatan gantung ini, maka rujukannya adalah temuan auditor. Sehingga apabila memang perlu dikoreksi laporan Dewas ini, kami menerima dengan besar hati. Gitu. Lalu mengenai laporan Dewas yang katanya lebih banyak menggunakan rujukan auditor internal, begini. Jadi setelah berproses ya, memang ada auditor internal untuk tahun 2021 dan 2023 ya. Dan karena poin krusial adalah di 2022, maka kewenangan auditor eksternal itu hanya digunakan untuk secara khusus melakukan audit tahun 2022 ya. Jadi kalau dari 3 tahun kepengurusan, 2 tahun menggunakan internal auditor tentu sangat proporsional, sangat wajar kalau rujukannya lebih banyak ke internal auditor. Namun demikian kami juga melakukan pertemuan dengan auditor internal itu ya untuk mengklarifikasi beberapa poin pada pertemuan tanggal berapa waktu itu Teh Keri ya? Tanggal bukan yang di Yumaju itu? Ada hari Selasa 2 minggu lalu kira-kira ya. Kami melakukan pertemuan seharian juga dengan auditor internal, kami juga bertanya mengenai beberapa hal. Namun sekali lagi pada prinsipnya laporan ini kami buat tentu dengan semaksimal mungkin, bahwa ada kekurangan kami tidak akan membantah dan tidak akan juga defense apapun, maka itu sebabnya kami kembalikan semuanya, silakan disandingkan dengan hasil audit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin TTA Kang Dewas mau menambahkan, mangga? Mungkin ini hanya sekedar masukan untuk yang berikutnya. Bahwa kelemahan dari MUBES ini adalah MUBES dilaksanakan sebelum kita melakukan konfirmasi atas laporan akhir antara Dewas dengan pengurus. Jadi mohon ini nanti untuk kepengurusan berikutnya tidak terjadi. Yang saya lihat adalah tadi saya melihat puntennya Teh Nui, laporan dari Teh Nui, berbeda dengan angka yang saya terima. Gitu ya. Tapi sudahlah, intinya untung kita ini adalah perkumpulan. Perkumpulan itu tadi kata siapa tuh Akang yang tahun 2000-an yang depan bahwa kita ini adalah silaturahmi utamanya. Tapi sayangnya perkumpulan ini sudah punya badan hukum. Sudah punya AGD-ART. Nah maka mari kita melihat dengan landasan silaturahmi ini ke depan. Ini mumpung ada saya waktu untuk bersilaturahmi dan untuk komunikasi ya Kang Teteh. Intinya dalam satu organisasi yang harus dipererat itu adalah
komunikasi. Sejelek apapun, seberat apapun pekerjaan kita, selesai kok dengan komunikasi. Ya. Yang saya dapatkan adalah saat ini punten Kang Alan dan juga Teh Nui dan semua pengurus, kesulitan untuk komunikasi. Gitu ya. Jadi intinya saya sampai harus bicara di media alumni. Karena apa? Karena dibilang Dewas nggak ada pekerjaan lah segala macam. Karena saya tidak ada wadah untuk berbicara dengan alumni sampai sejauh mana yang kita lakukan gitu. Jadi ini bukan curhat ya, Akang Teteh. Saya mendukung nanti siapapun yang jadi. Intinya adalah coba step-step yang ada di ADART itu dilakukan. Karena kita ini perkumpulan, kita ini adalah kolektif kolegial. Sehingga kalau memang kita sepakati adalah perkumpulan, maka tidak ada yang subordinan di antara yang lain. Jadi kita kembalikan kepada semangat guyub, karena saya ingat betul tahun 2020 semua kandidat bicaranya adalah apa? Guyub. Kenyataannya saya hanya menyerahkan kepada Bapak Ibu sekalian, artinya dengan keterbatasan akses data yang kita punyai, dengan keterbatasan waktu yang kita punyai, ya inilah yang dapat kita lakukan. Jadi mohon maaf sekali karena memang kami dari Dewas merasa tidak optimal. Kami mohon maaf sekali, tapi hanya ini yang bisa kita lakukan. Karena dengan berbagai kondisi yang memang keterbatasan ini, maka hasilnya seperti ini. Gitu. Kita menerima satu laporan, tadi saya lihat, dari tadi saya ngecek gitu ya, ternyata beda punten Teh Nui yang dipaparkan tadi dengan yang saya terima untuk bahan audit ke auditor, gila nggak coba? Gitu ya. Jadi ini hal ini yang menjadikan bahwa untung ini adalah perkumpulan. Sekali lagi untung ini adalah perkumpulan. Jadi nggak ada cerita kita tuntut menuntut, nggak ada lah, nggak usah gitu ya. Intinya begitu, cuman saya mohon maaf sekali, saya supaya tidak ditagih amanah gitu ya, bahwa mohon dimaafkan, amanah yang diberikan hanya sampai seperti ini. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanggapi sebentar, Kang? Terima kasih, Teh Karin. Karena ini terus terang ada, ini masalah keuangan ya Kang. Keuangan itu tidak hanya dari alumni saja, tapi dari korporat juga. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan keuangan ini terhadap korporat. Bagaimana ke depannya kita mencari sponsorship kalau keuangan kita tidak clear dan clean. Jadi saya pikir mungkin Dewas juga harus beropini. Karena ada di anggaran dasarnya opini itu harus disampaikan. Jadi kalau tidak ada opini, saya jadi bingung kenapa kok tidak ada opini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Kang Tony. Baik, silakan sekarang pengurus Ketua Umum IA5 untuk menjawab pertanyaan Kang Ubun sama Yosia. Oke, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya, saya akan klarifikasi semuanya. Ternyata memang saya banyak cacatnya Kang Ubun, jadi ya mohon maaf lah. Tapi saya sudah berusaha baik, berusaha maksimal untuk bekerja demi kelancaran program-program yang diberikan kepada saya pada waktu MUBES 2020. Kalau penilaian cacat, saya serahkan kepada angkatan-angkatan lain untuk menilai nanti di LPJ saya. Saya sudah berusaha keras untuk bersama semua untuk menyelesaikan kepengurusan saya 2020 sampai 2023. Maka penilaiannya sudah ada dalam LPJ saya, dipersilakan untuk membaca. Kalau soal jembatan gantung, maaf saya bukan ahli sipil, kalau saya suruh ngebor minyak saya ngerti, tapi kalau ahli sipil saya tidak mengerti. Apakah 70 meter itu adalah bentangannya, 40 meter itu adalah pijakannya, saya tidak tahu. Yang jelas pada waktu ada pertemuan pertama dengan inisiator dari kegiatan alumni, di sana ada 2 insinyur sipil yang memang kegiatannya cuma membuat jembatan saja. Jadi saya serahkan kepada floor nanti, kepada pengurus, apa meterannya itu dari 70, karena yang saya lihat di sana ada 20 meter, sana 20 meter, ini baru pijakannya. Jadi jembatannya saja saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab untuk masalah itu. Mungkin baik dipanggil saja vertical rescue-nya, mangga, dia yang bikin gitu. Apalagi ya tadi ya, cukup. Laporan ada 2, aduh saya nggak ngerti ya. Yang membuat SK itu, jadi begini, mungkin harus diingatkan bahwa hasil MUBES adalah yang dipilih adalah ketua dan dewan pengawas. Nah, ketua diberikan
kewenangan untuk membentuk kepengurusan. Jadi tentu pengurusnya bertanggung jawabnya terhadap ketua yang dipilih secara resmi dalam MUBES. Yang kedua mengenai SK, yang membuat SK itu Ketua Umum Ikatan Alumni LSMA 5 yang sah dalam MUBES sebelumnya. Tentunya panitia harusnya memberikan laporan kepada ketua. Udah cukup aja, jadi laporannya yang dipakai adalah dari ketua dan saya sudah sampaikan semuanya ke Dewas. Begitu aja mungkin penjelasannya Kang Bob, terima kasih. Kalau pertanyaan yang Teh Keri itu penjelasannya bagaimana? Pernyataan Teh Keri tidak perlu ditanggapi. Ya, pernyataan Teh Keri itu kan ada pernyataan, apakah tidak perlu ditanggapi oleh pengurus? Itu saya tanyakan begitu. Kalau tidak, ya kita lanjut. Oke, baik. Saya mau menjelaskan sebuah tata nilai yang memang seharusnya dilakukan oleh pengurus berkaitan dengan ungkapan ketua kemarin tadi ya. Ini sangat penting. Jadi ada kesalahan dari pemahaman kita sebetulnya yang harus tidak terjadi di yang akan datang. Ada perbedaan pendelegasian dengan mandat. Ketika sebuah kegiatan dimandatkan atau didelegasikan kepada panitia. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan penilaian kinerja. Karena yang dinilai kan bukan sekedar ketua tetapi juga panitia. Panitia akan melaporkan sesuatu apa betul. Jadi kalau delegasi itu adalah dilihat dari tanggung jawabnya. Ini menurut, bukan menurut saya, ini menurut definisi itu. Bahwa delegasi itu tanggung jawab ada pada delegator. Jadi kalau seorang ketua memilih panitia, maka tanggung jawab kegiatan adalah pada panitia. Artinya semua keuangan, semua laporan, yang menentukan tanggung jawab itu adalah panitia, pengeluaran dan sebagainya. Bahkan pengeluaran itu dilakukan oleh bendahara panitia. Ini sangat berkaitan nanti dengan bagaimana kita menilai. Kalau mandat adalah tanggung jawab pada pemberi mandat. Jadi kita jangan salah lagi, kalau dimandatkan itu kegiatan kepanitiaan berarti masih ketua dong tanggung jawabnya. Masalahnya kan ini kegiatan ini seharusnya menjadi tanggung jawab kepanitiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi itu dijadikan catatan nanti ya untuk penyampaian Kang Herman tadi. Sudah selesai ya, pemandangan umum sudah selesai. Oleh karena itu kami pimpinan sidang sudah selesai. Ya? Sudah selesai tadi. Nggak kelihatan. Angkatan berapa? Ya, satu lagi lah, silakan. Satu lagi ya, tidak ada lagi yang lain. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau menanggapi spesifik ya. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk Kang Alan. Ya, kalau apa yang saya tanggapi kurang berkenan. Jadi saya mau menanggapi spesifik mengenai jembatan gantung ya. Jadi pada waktu itu jadi usulan untuk jembatan gantung diumumkan di grup. Saya lihat, saya pelajari, kebetulan saya hafal daerah itu. Itu sungainya namanya Ciawitali. Sungai utamanya Cibitung, anak sungai Citarum. Jadi waktu itu saya kasih tahu, saya lihat muka elevasi banjirnya cuman sekitar 20 meter. Muka dari atas muka laut. Jadi kalau kita naikkan 3 meter aja udah aman tuh jembatan tuh. Jadi saya sudah ukur paling juga ini 30 meter juga selesai. Jadi saya sarankan, saya kirimkan saran saya ke Kang Alan, bukan Kang Alan ini, Alan. Ya Kang Alan, coba kasih tahu ya. Kalau bisa duit segitu tuh bisa 2 lokasi loh, saya bilang. Kayak atus jawaban dari Alan sampaikan ke panitia. Jawabannya di sini juga banyak yang ngerti. Udah aja lah, di sini juga udah banyak yang ngerti. Kan saya nggak enak, ya udah diam. Akhirnya dibangun. Setahun kemudian saya dapat dari Teh Mimil ya, Kang,
punten, ini laporan pertanggungjawaban Akang lihat cocok nggak? Aduh saya tuh kan nggak ikut serta lagi, saya tempo hari cuma usul doang. Nah sebetulnya intinya saya yang sudahlah. Cuma kedepannya mungkin ketua yang nanti akan terpilih mau mendengarkan dari anggotanya ya. Kebetulan tadi saya ke kafe ke depan, kedua-duanya lagi akur aja ngobrol tuh ngopi di kafe Jalan Lombok. Yang mudah-mudahan lah kedepannya pengurus kedepannya lebih baik mau mendengarkan usulan dari anggota. Mungkin itu saja. Jadi yang sudah saya lihat mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Kang Tony ya. Baik, sudah selesai pemandangan umum. Oleh karena itu kami pimpinan sidang mempertanyakan atau bertanya kepada peserta sidang MUBES ya terhadap penilaian laporan pertanggungjawaban baik itu Dewan Pengawas maupun Dewan Pengurus. Apakah dapat diterima? Sekali lagi, apakah dapat diterima? Baiklah, sekarang. Baiklah, jadi laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Ikatan Alumni 5 periode 2020-2023 diterima dengan catatan. Ya, setuju ya? Sudah diketok. Ya banyak, catatannya banyak nanti. Ada. Ya, nanti. Tidak dibahas di komisi, Pokoknya mah diterima dengan catatan. Catatannya ada beberapa masukan dari siapa tadi, Kang Tony, dari siapalah tadi, ya dari Teh Keri, dari Kang Ubun, ada catatan-catatan itu yang nanti ditulis. Oke? Baik. Kenapa? Tenang ya. Tenang ya, satu-satu. Gimana Kang Herman? Silakan. Ini masih ada waktu 5 menit. Sok, naon? Apa yang ingin disampaikan barusan Kang Herman? Ya. Ya. Ya, catatan ini bahwa kita semua tahu nanti di laporan MUBES ini kan membuat laporan. Ya, bahwa laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IA5 periode 2020-2023 diterima dengan catatan. Itu tertulisnya begitu. Baik, kalau begitu terima kasih akang-akang, teteh-teteh peserta sidang pleno kedua. Nanti akan dibacakan keputusan hasil sidang pleno 2 ini. Silahkan dibacakan oleh sekretaris. Mangga. Baik, saya akan mencoba membacakan. Maaf. Surat keputusan nomor 004 MUBES IA 5
12/2023 tentang penetapan penerimaan laporan Dewan Pengawas IA5. Mohon maaf saudara-saudara, mohon diperhatikan. Periode 2020-2023 dalam Musyawarah Besar IA5 tahun 2023 dengan rahmat Allah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Besar IA SMA 5 Bandung menimbang bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung perlu menetapkan penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas IA5 periode 2020-2023 dalam Musyawarah Besar IA5 dalam suatu keputusan Musyawarah Besar IA5. 5 ya. Lanjut, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IA5 memperhatikan keputusan Musyawarah Besar IA5 dalam sidang pleno 2 dengan agenda pembahasan tata tertib Musyawarah Besar IA5 2023. Dengan pembahasan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IA5 2023 memutuskan menetapkan pertama keputusan Musyawarah Besar IA5 tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas IA5 periode 2020-2023 dalam Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung dengan tata cara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 14.45 Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung, pimpinan sidang sementara. Pimpinan sidang tetap. Kumaha sih Akang teh? Iya aya nu kita baru diperbaiki gitu. Oke ya. Surat keputusan nomor 005 Mubes IA5 12/2023 tentang penetapan penerimaan laporan Ketua Umum IA5 periode 2020-2023 dalam Musyawarah Besar IA5 tahun 2023 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah Besar IA5 SMA Negeri 5 Bandung menimbang bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung perlu menetapkan penerimaan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum IA5 periode 2020-2023 dalam Musyawarah Besar IA5 dalam suatu keputusan Musyawarah Besar IA5. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IA5 memperhatikan keputusan Musyawarah Besar IA5 dalam sidang pleno 2 dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Musyawarah Besar IA5 2023 memutuskan menetapkan pertama keputusan Musyawarah Besar IA5 tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban Ketua IA5 periode 2020-2023 dalam Musyawarah Besar IA5 SMA Negeri 5 Bandung dengan catatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 14.48 Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung, pimpinan sidang tetap. Baiklah peserta sidang Mubes yang saya hormati, bahwa Dewan Pengurus Ikatan Alumni 5
dan Dewan Pengawas Ikatan Alumni 5 periode 2020-2023 dinyatakan demisioner. Untuk keputusan demisionernya saya bacakan SK-nya. Surat keputusan nomor 006-MUBES-IA5-XII-2023 tentang penetapan Dewan Pengawas dan Ketua Umum IA5 periode 2020-2023 demisioner. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung menimbang bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung perlu menetapkan Dewan Pengawas dan Ketua Umum IA periode 2020-2023 dinyatakan demisioner dalam satu keputusan Musyawarah Besar IA 5. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IA 5 memperhatikan keputusan Musyawarah Besar IA 5 dalam sidang pleno 2 dengan agenda pembahasan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IA 5 periode 2020-2023 memutuskan menetapkan pertama, memutuskan Dewan Pengawas dan Ketua Umum IA 5 periode 2020-2023 dinyatakan demisioner dalam Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 14.50. Musyawarah Besar IA SMA Negeri 5 Bandung, pimpinan sidang tetap. Baiklah, Akang Teteh peserta sidang MUBES IA 5 yang saya hormati. Acara selanjutnya adalah dilanjut sidang pleno 3, yaitu pembagian komisi. Oleh karena itu nanti Akang, siapa yang akan duduk di komisi ADRT, yang satu lagi duduk di sidang komisi pembahasan rancangan garis besar program kerja, silahkan diatur di antara Akang sendiri. Karena wakil tiap angkatan kan 3 orang. Ya, ruangannya sebelah sana untuk apa tuh? Untuk anggaran dasar di sebelah sana. Duduk untuk anggaran dasar di sebelah sana, untuk program kerja di sini. Oleh karena itu silahkan Akang-akang supaya waktunya karena baik, akang-akang yang memilih masalah anggaran dasar dan rumah tangga, silahkan pindah ke ruangan sebelah sana. Mangga pindah ke ruangan sebelah sana untuk ADRT. Assalamualaikum, Akang Teteh yang saya cintai. Sekarang masuk ke sidang pleno ketiga, maka sidang pleno ketiga saya buka. Untuk sidang pleno 3 agendanya adalah pembahasan di komisi untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar program kerja yang akan kita titipkan pada pengurusan mendatang. Nah, Akang Teteh, kalau yang angkatannya lebih dari 1 perwakilannya, maka kami harapkan bisa dibagi 1 di komisi anggaran dasar, 1 di program kerja. Apabila perwakilannya hanya 1, jadi hanya bisa memilih 1 komisi. Untuk anggaran dasar itu nanti di dalam ruang sana
Gitu, mungkin gak akan beres, jadi di komisi dibahas aja apa yang harus dilakukan. Untuk yang program kerja bisa di sini. Masing-masing komisi akan didampingi oleh OC sebagai notulen. Gitu. Waktu kita adalah sampai jam 15.30 untuk diskusinya. Ya. Dapat dipahami ya? Ya. Terima kasih Akang Teteh, silahkan untuk membagi diri dalam komisi-komisi. Dan pada waktu 15.30 kita akan meneruskan plenonya. Sidang plenonya diskors untuk sidang komisi. Bagi yang masih atau yang mungkin teman-temannya masih di luar dan bisa dihubungi,